Sehari pasca kericuhan yang mewarnai peringatan 21 tahun Damai Aceh, kondisi kota Banda Aceh kini kembali kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal, sementara pemerintah bersama dengan TNI dan Polri memastikan keamanan serta memasang kembali bendera merah putih di sejumlah titik Minggu 16 Agustus 2026. Pasca kerusuhan terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh ke-21, suasana kota Banda Aceh kini kembali tenang dan kondusif. Untuk memastikan situasi tetap aman, pemerintah Kota Banda Aceh bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan unsur kecamatan melakukan pemantauan di sejumlah titik. Petugas juga kembali memasang bendera merah putih yang sebelumnya sempat diturunkan. Sebanyak 250 bendera juga dipasang di sejumlah lokasi. Masyarakat juga diimbau turut menjaga ketertiban serta mempertahankan kondusivitas Kota Banda Aceh. Kita lihat ini suasananya sudah sangat kondusif dan sudah aman. Kepada warga kota kita minta beraktivitas seperti biasa. Hari ini masyarakat sudah mulai beraktivitas dan berolahraga, juga melaksanakan aktivitas perayaan HUT RI yang ke-81. Sebelumnya peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Sabtu pagi kemarin berakhir ricuh. Dalam peringatan tersebut masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama. Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh sempat terjadi kericuhan. Masa yang berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman tiba-tiba terlibat kericuhan setelah sejumlah orang melempari mobil personel Brimob. Polisi berupaya mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Warga yang berada di sekitar lokasi berhamburan menjauh dari kawasan masjid setelah gas air mata menyebar. Nanti saya kalau sudah semua dapat informasi, nanti silakan, nanti ada Polresta di sini. Ada yang juga diamankan, Pak? Belum tahu. Kalau anggota ada yang terluka, Pak? Untuk sementara kita belum mengecek. Sebelum kericuhan terjadi, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama untuk menjaga kerukunan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman dalam rangka peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kala menegaskan 21 tahun perdamaian Aceh adalah momentum bangun kesejahteraan. Ia juga mengajak masyarakat tidak melakukan provokasi yang dapat menimbulkan kericuhan. Masalah ialah kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh dan pengibaran bendera GAM di masjid. Jadi awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MOU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah ini sekarang sudah artinya 21 tahun. Diperingati dengan doa, dengan zikir di masjid Baitur Rahman. Nah kemudian bagaimana sebabnya, tentu ada yang memprovokasi. Timbullah kemudian demo dan malah mengganti bendera itu ke bendera merah putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana. Keamanan polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Akan terjadi konflik. Sebabnya kembali lagi karena muncul sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun mungkin ada masyarakat yang kurang puas, tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan juga terjadi suatu semacam perpecahan atau ketidaksenangan kepada pimpinan-pimpinan ex-GAM. Sehingga menimbulkan justru
bukan mendemo pemerintah pusat, tidak. Dia mendemo antar pimpinan ex-gab di sana. Jadi ini ada ekspresi sebenarnya antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok walaupun kecil tapi dapat memprovokasi masyarakat di sana. Tapi tokoh-tokoh masyarakat kebetulan sekali pimpinan tertinggi di Aceh itu Mualim Muzakir Manaf, gubernur, tidak berada di Banda Aceh, ada di Kuala Lumpur karena untuk pengobatan. Dan Wali Nangro, Pak Malik Mahmud, itu juga lagi pengobatan di Penang. Jadi hampir tidak ada pimpinan, hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian. Jadi pimpinan yang Banda Aceh pada saat ini, mereka justru sangat memproteslah soal masalah di Aceh yang dilakukan oleh ini. Untuk sebagai gambaran, selama 20 tahun itu pimpinan gubernur di Aceh itu semuanya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang kebetulan mantanggam dipilih oleh masyarakat. Ya, sebenarnya oke. Baik kepada Dr. Zaini, sekarang ini Mualim, dan sebelumnya gubernur yang pertama itu juga mantan GAM. Tapi karena itu pilihan masyarakat, tentu pemerintah menerimanya secara demokratis. Namun juga mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah tadi itu tiba-tiba saja kerusuhan itu. Walaupun menurut saya ada perencanaan, karena ada yang membawa bendera GAM memang ke sana. Namun demikian, saya bicara beberapa tokoh masyarakat itu bukan tidak mewakili suara rakyat Aceh sebenarnya yang ingin damai. Karena rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan apa kejadian pada konflik itu. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat agar memahami bahwa perdamaian itu telah membawa kemajuan, telah membawa tentu ekonomi masyarakat berkembang baik, dan kebebasan, pendidikan, sosial telah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ini hanya masalah justru ketidaksenangan kepada antar kelompok di sana itu. Pada statement-statement yang saya lihat tidak ada yang mengarah ke ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, lebih ke ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Hal itu yang terjadi. Tapi ekspresi itu sebenarnya selalu ada, tapi hanya sewaktu aja, sejenak, satu hari setelah dikasih mengerti dan aparat bertindak keras. Cuma kebetulan ini masa terlibat banyak karena untuk memperingati hari perdamaian itu di sana. Jadi itu yang terjadi di Banda Aceh hari ini. Kita harapkan pertama mereka itu menyadari bahwa ini suatu masa di mana otonomi khusus telah diberlakukan dibanding dengan daerah lain. Itu hak-hak atau apa diperoleh, ada dana khusus, dana ekonomi khusus, ada semuanya di sana, dan hak-haknya jauh lebih baik dibanding dengan banyak daerah. Akibat konflik 30 tahun perlu segera kita merehabilitasi daerah itu sehingga ada dana khusus diberikan. Ada batasnya sebenarnya. Batasnya sebenarnya cuma 25 tahun, tapi ini karena masih kondisi masih perlu diperbaiki lagi, maka diperpanjang seperti itu oleh Presiden. Kalau masalah sekali lagi, masalah Banda Aceh ini lebih banyak unsur perbedaan pendapat internal, sehingga kita harapkan mereka mempunyai pandangan mengikuti langkah-langkah pemimpin Gubernur Wali Nangro. Dan mudah-mudahan Gubernur Wali Nangro segera kembali ke Banda Aceh
untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.